So the junk that I'm addicted to, and I want you so bad. Yes, I'm stuck with you. Cause when it all falls down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Daniel Masusi, mahasiswa program studi Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu politik. Kata politik berasal dari Yunani, yaitu polis yang berarti kota yang berstatus negara. Aristoteles dan Plato menganggap politik adalah suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik yang terbaik. Politik tidak hanya terjadi pada sistem pemerintahan, namun politik juga terjadi pada organisasi formal, badan usaha, organisasi keagamaan, kelompok, bahkan pada unit keluarga. Politik adalah suatu jaringan interaksi antar manusia dengan kekuasaan. Diperoleh, ditransfer, dan digunakan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Miriam Budiarjo menyampaikan bahwa politik merupakan bermacam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan pengertian politik adalah segala urusan yang menyangkut negara atau pemerintahan melalui suatu sistem politik yang menyangkut penentuan tujuan dan sistem tersebut dari sistem tersebut dan cara mencapai tujuan tersebut. Politik sendiri memiliki beberapa tujuan. Tujuan politik yang ada di Indonesia dan secara umum dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya suatu politik memiliki tujuan agar kekuasaan yang ada di masyarakat maupun pemerintah diperoleh, dikelola, dan diterapkan sesuai dengan norma hukum. Yang kedua, adanya politik dapat menciptakan kekuasaan di masyarakat maupun pemerintah yang demokratis. Yang ketiga yaitu adanya politik dapat membantu terselenggaranya kekuasaan pemerintah dan masyarakat yang mengacu pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat yaitu politik bertujuan mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Yang kelima yaitu melindungi hak-hak semua warga negara Indonesia dan menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban warga negara. Yang keenam yaitu menjaga keamanan dan perdamaian negara. Yang terakhir yaitu menjaga kehidupan sosial yang seimbang untuk kemajuan bangsa. Ada beberapa sistem politik secara umum digunakan dan yang dikenal di Indonesia, yaitu yang pertama itu sistem politik liberalisme, sistem politik fasisme, sistem politik komunisme, sistem politik monarki, sistem politik totalitarisme, yang sistem politik oligarki, dan sistem politik demokrasi. Selain ketujuh sistem politik tersebut, masih ada beberapa jenis sistem politik lainnya yang digunakan di negara-negara lain. Sistem politik yang berlaku dalam suatu negara akan berbeda satu dengan lainnya. Hal ini berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam negara tersebut serta kondisi tiap-tiap negara. Sistem politik yang berlaku di Indonesia adalah sistem politik demokrasi. Sistem politik demokrasi ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menyampaikan pendapatnya sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam penyelenggaraan politik negara. Konsep politik dapat diuraikan menjadi beberapa bagian, yaitu yang negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan umum, dan pembagian atau alokasi. Konsep politik yang paling utama adalah negara. Seperti arti dari kata politik yang bermakna negara, maka segala bentuk politik berpusat pada negara atau pemerintahan. Fokus utama dari politik ini adalah sistem ketatanegaraan dan lembaga-lembaga negara. Konsep politik kekuasaan membahas mengenai ruang lingkup politik yang luas dan dinamis, namun tetap menyangkut keadaan sosial masyarakat. Kekuasaan politik dalam suatu negara dipengaruhi oleh sosiologi dan ruang lingkupnya, yaitu masyarakat. Sebagai negara dengan sistem politik demokrasi, Indonesia menempatkan rakyatnya dengan kekuasaan kedaulatan tertinggi. Maksudnya adalah
segala sesuatu yang diatur dalam negara bersumber dan untuk rakyat. Yang selanjutnya yaitu konsep pengambilan keputusan, menyangkut segala cara pengambilan keputusan dalam dunia politik yang diambil secara kolektif dan ditujukan kepada masyarakat seluruhnya. Proses pembuatan kebijakan yang diterapkan untuk masyarakat semua melalui proses pengambilan keputusan. Konsep kebijaksanaan umum digunakan oleh pengambil keputusan dalam dunia politik dalam usaha untuk memilih tujuan serta menerapkan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijaksanaan umum dalam politik hanya dimiliki oleh orang yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakannya, seperti contohnya yaitu kepada negara maupun ke ketua partai politik. Sedangkan untuk konsep alokasi pada politik memiliki arti pembagian atas nilai-nilai sosiologi. Pembagian di sini ditujukan kepada masyarakat yang diupayakan dapat merata sesuai kondisi masyarakat. Seperti yang telah saya sampaikan, yaitu politik adalah suatu jaringan interaksi antar manusia dengan kekuasaan diperoleh, ditransfer dan digunakan dalam kehidupan masyarakat dan negara. Kita sering mendengar kata kekuasaan dan politik. Kedua kata ini sering dihubungkan satu sama lain. Namun untuk memahami tentang apa itu kekuasaan dan politik serta apa hubungan di antara keduanya memerlukan pembahasan yang luas. Hakikatnya, kekuasaan merupakan kapasitas yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi cara berpikir dan perilaku orang lain sesuai dengan yang diinginkannya. Kekuasaan tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber yang dibedakan menjadi kekuasaan formal dan kekuasaan personal. Kekuasaan biasanya identik dengan politik. Politik sendiri diartikan sebagai upaya untuk ikut berperan dalam mengurus dan mengendalikan urusan masyarakat. Penyalahgunaan kekuasaan pada dunia politik yang kerap dilakukan oleh pelaku politik menimbulkan pandangan bahwa tujuan utama berpartisipasi politik hanyalah untuk mendapatkan kekuasaan. Padahal pada hakikatnya penggunaan kekuasaan dalam politik bertujuan untuk mengatur kepentingan masyarakat seluruhnya, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.